Bab 425, Rencana yang Sempurna. Ding, selamat, Master, karena berhasil membunuh Hotshot yang diperkuat. Anda dihadiahi harta karun Kardinal Pasca Natal, Jaderui. Ding, selamat, Master, karena berhasil membunuh Hotshot yang diperkuat. Anda akan mendapatkan hadiah tongkat jalan harta karun Roh Conate. Ding, selamat, Master, karena berhasil membunuh Hotshot yang diperkuat. Anda akan mendapatkan hadiah harta karun Kardinal Pasca Natal, bola sulaman merah. Saat Wang Kai melanjutkan, Lucia Oran mengangkat alisnya sedikit. Wang Kai, kau sudah menelan begitu banyak keberuntungan. Tidak bisakah kau lebih murah hati dan langsung memberiku harta karun Kardinal Conate? Lagi pula, aku masih harus bersusah payah menaikkan level barang-barang itu sendiri. Aku juga tidak punya pilihan. Aku tidak menyerap cukup keberuntungan, jadi hadiah yang kuberikan terbatas. Aku juga ingin memberi guru lebih banyak harta dharma yang lebih baik. Jika memang tidak ada cara lain, kita bisa menunggu sampai malam dan mematikan lampu. Aku akan membiarkanmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau kamu tidak punya harta dharma. Aku tidak bisa memaksamu. Lucia Oran langsung menyela Wang Kai. Wang Kai sangat kecewa. Baiklah. Awalnya aku berpikir kalau guru melakukan sesuatu yang romantis denganku, lain kali aku akan memberikan guru lebih banyak harta dharma yang lebih baik. Karena guru tidak menginginkannya, aku hanya bisa melupakannya. Lucia Oran memutar matanya. Dia tidak mau repot-repot. Dia tidak akan menjual dirinya untuk harta yang tidak berarti. Dalam hal berurusan dengan wanita, seseorang akan selalu punya modal untuk bersikap sombong di depannya jika tidak terlibat. Namun, begitu salah satu pihak terlibat, semuanya akan berakhir. Pihak lain bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan seorang Sein akan tersedot kering hingga tidak ada yang tersisa. Setelah menerima harta karun Dharma ini, Lucia Oran akhirnya mendarat. Yun Lige pun segera menyusul. Di kejauhan, Fang Tianyuan juga kembali. Ia mungkin mengkhawatirkan Lucia Oran dan Yun Lige, jadi ia kembali sendirian. Melihat mereka berdua baik-baik saja, ia langsung menghela napas lega. Tuan, apakah semuanya sudah beres? Ya, makhluk tua itu ingin merasukiku, tapi dia dihancurkan oleh jiwaku. Sudah kuduga, Tuan memang pahlawan sejati. Bagaimana mungkin semut sekecil dia menginginkan Tuan? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membasuh kaki Tuan. Kakak senior tertua, kau menjilat guru lagi. Yun Lige berkata dengan marah, apa? Kau tidak mau menerima ini? Bagaimana kalau kita cari tempat latihan nanti? Aku akan memberimu handicap. Fang Tianyuan berkata dengan serius, tidak perlu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa sepatu bot yang satunya adalah milikku untuk dijilat. Lucia Oran, kalian berdua bocah nakal, bisakah kalian lebih serius? Pada saat ini, semakin banyak murid mulai mengerumuni mereka. Baru pada saat itulah Lucia Oran berhenti berbicara, takut kata-kata tidak menyenangkan akan menyebar lebih jauh. Itu tidak akan baik kalau begitu. Menguasai, guru sekte, guru besar, semua orang berkumpul bersama, membuat Lucia Oran merasa sangat tersentuh. Memang tidak mudah. Setelah mengalami begitu banyak penderitaan, semua orang akhirnya berkumpul kembali. Terlebih lagi, tim mereka telah tumbuh lagi. Meskipun musuh yang dihadapinya selanjutnya juga lebih kuat, dia percaya bahwa selama semua orang bekerja sama, mereka pasti akan mampu mengatasi semua kesulitan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lucia Oran berkata, kita libur hari ini. Kita tidak perlu berkultivasi. Semua orang boleh bersenang-senang dan melakukan apapun yang mereka mau. Yay, hidup Grandmaster, hidup Master Sekte. Lucia Oran melambaikan tangannya. Namun, ada premisnya. Jangan seenaknya menindas yang lemah. Meskipun kita bukan orang baik, kita tidak bisa berbuat jahat. Dipahami, semua orang bubar. Baru kemudian Li Changsheng dan Song Xinyan membawa 4 ahli alam Dewa Raja dari Tai Sword Dao dan Paviliun Pedang Langit. Lebih, guru, mereka adalah Tetua Agung dan Master Sekte Pedang Tai Dao dan Paviliun Golok Langit. Adik keenam dan saya telah mengandalkan mereka untuk bertahan hidup dengan aman di alam ilahi selama beberapa tahun terakhir. Lucia Oran mengangguk dan berkata kepada mereka, terima kasih semuanya, karena telah membantuku melindungi kedua muridku. Tetua Agung Tai Sword Dao tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Senior, Anda terlalu sopan. Sebelumnya, ketika saya mendengar Changsheng menyebutkan keajaiban Anda, saya selalu ingin bertemu Anda. Sayangnya,
saya tidak pernah berkesempatan bertemu Anda. Sekarang saya bisa melihat kultivasi senior yang tak terpahami. Itu sungguh merupakan berkah dalam hidup saya. Lu Xiaoran menjawab dengan acuh tak acuh, "Tetua, Anda terlalu baik. Seharusnya saya berterima kasih dengan sepantasnya karena telah membantu saya merawat kedua murid ini. Bagaimana? Saya punya beberapa teknik kultivasi dan harta dharma di sini. Terimalah sebagai tanda terima kasih. Jangan khawatir, itu pasti tidak akan kalah dengan yang Anda miliki sekarang." Mereka berempat langsung menangkupkan tangan dan menolak. "Senior Lu, jangan lakukan ini. Sebenarnya, kami yang sedikit ini tidak datang untuk meminta imbalan apapun. Kami berempat hanya ingin bergabung dengan sekte tanpa nama." "Kuharap senior setuju." "Bergabung dengan sekte tanpa nama." Lu Xiaoran agak terkejut. "Benar sekali. Setelah menyaksikan kekuatan senior malam ini, kami semua iri dan rindu. Senior, kuharap kau bisa memberi kami kesempatan ini." Lu Xiaoran sedikit mengernyit. "Bukannya aku tidak mau. Kalau aku orang biasa, aku tidak akan menolak. Tapi, kalian telah membantu murid-muridku, jadi aku tidak ingin menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya, bergabung dengan sekteku sangat berbahaya karena aku punya banyak musuh yang sangat kuat. Mungkin lebih baik bagi kalian untuk berkultivasi dan maju ke alam abadi." Beberapa dari mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, kami telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte senior. Tidak ada penyesalan." "Tidak, baiklah. Kalau begitu aku setuju. Tapi, izinkan aku mengatakan ini dulu. Karena aku memiliki senioritas tertinggi di sekte tanpa nama, semua murid pribadiku memiliki status tertinggi setelahku. Jadi, statusmu tidak akan setinggi itu setelah kau bergabung dengan sekte tanpa nama." "Tidak apa-apa. Kami tidak tertarik pada senioritas. Kami hanya ingin mendapatkan bimbingan dari senior Lu." Lu Xiaoran mengangguk dan segera menyimpan tanda mereka di dunianya yang kecil. Kemudian, dia menemukan Tuan Tua Lu. "Kakek, awalnya aku ingin memberitahumu, tapi aku tidak pernah punya kesempatan yang tepat. Tapi, sekaranglah saat yang tepat. Dengarkan aku, jika keluarga Lu mengikutiku, itu juga akan sangat berbahaya. Jika kau tidak tinggal bersamaku dan berkultivasi ke alam abadi sendirian, meskipun itu juga akan sedikit berbahaya, itu jauh lebih aman daripada bersamaku." Tuan Tua Lu tersenyum. "Xiaoran, orang-orang luar ini bahkan berani bergabung dengan sekte tanpa nama dan tidak takut mengambil risiko. Aku kakek kandungmu, bagaimana mungkin aku takut mengambil risiko?" Lu Xiaoran mengangguk. "Lalu aku akan merekam semua jejak jiwamu di dunia esensiku. Begitu aku hancur, kau juga akan hancur. Tentu saja, jika aku bisa mencapai puncak, kamu juga bisa mengikutiku dan meraih kejayaan. Ayo kita lakukan apa yang kau katakan. Apapun hasilnya, keluarga Lu kita bersedia." "Baiklah." Lu Xiaoran melakukan hal yang sama lagi dan menyerap tanda semua orang di keluarga Lu. Setelah menjadi abadi, dia tidak akan lagi memiliki dunianya sendiri atau jiwa ilahinya sendiri. Jiwa keilahiannya dan dunia kecilnya akan menyatu ke dalam jiwanya dan membentuk jiwa esensi. Alasan mengapa manusia fana mengolah jiwa ilahi dan dunia kecil mereka setelah maju ke alam dewa kemungkinan besar karena mereka perlu menebus kekurangan bakat mereka sebagai manusia. Selain itu, mereka juga perlu memperbaiki jiwa mereka ke kondisi optimal untuk maju ke alam abadi. Setelah itu, mereka tidak lagi membutuhkan dunia kecil atau jiwa ilahi. Jika mereka ingin mengembangkan dunia kecil lagi, mereka mungkin harus menunggu sampai mereka menjadi orang suci. Namun, perbedaannya adalah dunia kecil seorang ahli alam dewa mungkin mencerminkan keunikan setiap jiwa. Hal ini juga mungkin dimaksudkan agar Dao Surga dapat mengendalikan pihak lain dengan lebih baik. Setelah pihak lain menyatu dengan jiwa dan menjadi abadi, pihak lain secara alami akan menjadi boneka di bawah kendali Dao Surga. Seolah-olah benih telah ditanam di dalam jiwa seseorang sebelumnya, memaksa pihak lain untuk menurutinya sepenuhnya. Lagi pula, jika seseorang tidak menyatu dengan dunia kecil, ia tidak akan mampu berkultivasi untuk menjadi abadi. Jika seseorang tidak berkultivasi untuk menjadi abadi, kultivasinya juga akan berakhir. Saat mereka berkultivasi ke alam suci dan membangun dunia kecil lainnya, jiwa esensi mereka pasti sudah terkendali. Jadi bagaimana jika mereka membangun dunia esensi? Pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa lepas dari kendali Hongjun. Oleh karena itu, si tua bangka Hongjun dan Dao Langit ini benar-benar seperti sepasang anjing busuk.
Keduanya sepemikiran dan masing-masing lebih buruk daripada yang lain. Mereka bekerja sama dan secara bertahap menguasai 3 dunia. Untungnya, dia memiliki Wangkai untuk menciptakan dunianya yang kecil sebelum dia menjadi abadi. Kalau tidak, ia harus melewati kesengsaraan untuk menjadi abadi. Kemudian, ia akan menyatu dengan dunia kecil dan membiarkan Patriark Hongjun menanam benih di jiwanya. Saat itu, jika ia ingin kembali, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Apa yang terjadi selanjutnya sangat jelas. Lu Xiaoran mulai bersiap untuk membawa semua muridnya ke dunia primordial. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkannya. Di satu sisi, perlengkapannya saat ini harus ditingkatkan lagi. Setidaknya, harus ditingkatkan menjadi harta karun Conate. Di sisi lain, ia dan murid-muridnya juga membutuhkan tempat yang lebih aman untuk berkultivasi. Di dunia ilahi ini, belum lagi kematian seorang tokoh besar seperti Jiang Xia, bahkan kematian para pengikut Buddha tersebut sudah cukup untuk menarik orang-orang dari sekte Buddha. Pada saat itu, semuanya akan merepotkan. Akan lebih aman baginya untuk meninggalkan tempat yang menyusahkan ini sesegera mungkin. Tentu saja, ia memberi murid-muridnya 1 hari libur dan membiarkan semua orang beristirahat dengan baik. Ia tidak takut membuang-buang waktu. Seperti kata pepatah, sehari di surga setara dengan setahun di bumi. Sehari di alam ilahi mungkin setara dengan 10 menit di alam abadi. Mereka tidak akan tiba secepat itu. Ada sisa-sisa sekolah Jie di dunia primordial, dan Pulau Golden Owl juga berada di dunia primordial. Hanya dengan pergi ke dunia primordial, ia bisa mendapatkan dukungan dan perlindungan latar belakang. Ia juga cukup percaya diri dengan kultivasinya yang masih rendah saat ini. Aspek terakhir dan paling penting, ada berbagai macam energi di dunia primordial yang cocok untuk dikembangkan oleh para pengikutnya pada berbagai tingkatan. Ini karena beberapa murid akan segera maju ke alam abadi. Karena mereka telah terserap ke dalam dunia esensinya, mereka tidak akan mengalami kesengsaraan abadi. Dengan kata lain, akan sangat mudah bagi mereka untuk menerobos ke alam abadi. Terlebih lagi, sudah pasti mustahil baginya untuk menumbuhkan kekuatan suci setelah menerobos ke alam abadi. Perbedaan antara kekuatan suci dan kekuatan abadi bukanlah masalah kualitas, tetapi asal. Namun, sebelum pergi ke dunia primordial, Lu Xiaoran masih punya rencana. Sebuah rencana yang telah dipikirkannya sejak lama. Bab 426, Kejutan dari Semua Sisi. Dahulu kala, setelah mengetahui keberadaan dunia abadi dan hubungan antara dirinya dengan para jagoan, Lu Xiaoran telah memikirkan masalah ini. Artinya, cepat atau lambat dia akan melawan pengadilan surgawi. Bahkan termasuk Spirit Mountain. Ini karena mereka semua adalah bawahan Patriark Hongjun. Bisakah Lu Xiaoran berdamai dengan Patriark Hongjun? Tentu saja tidak. Rekonsiliasi dibangun atas dasar bahwa kedua belah pihak setara. Jika tidak, pihak yang menginginkan perdamaian harus lebih kuat. Tentu saja, Lu Xiaoran juga tidak ingin berdamai. Mengapa ia ingin berdamai dengan seseorang yang ingin membunuhnya? Oleh karena itu, ia harus menyiapkannya terlebih dahulu. Istana Surgawi, Gunung Roh, dan bahkan dunia bawah semuanya merupakan target Lu Xiaoran. Mereka hampir menduduki sumber daya terbanyak dan terkuat di seluruh 3 dunia. Jika dia tidak merebutnya, akan sangat sulit baginya untuk berkembang. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa merebutnya dari pihak lain secara terbuka. Oleh karena itu, ia memikirkan sebuah rencana, yaitu mengirim mata-mata untuk menyusup ke pihak lawan. Dengan cara ini, ia dapat menyiapkan terlebih dahulu dan bahkan mengumpulkan informasi. Selain itu, ia juga bisa mencuri sebagian sumber daya pihak lain. Bagaimanapun juga, dia akan mencoba mengambil keuntungan dari pihak lain. Ini tidak bisa dikatakan masuk akal. Ini semua demi hidup. Pada tahap ini, Lu Xiaoran bukanlah tandingan pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan sesuatu yang tercela? Setidaknya, bersikap tidak tahu malu jauh lebih baik daripada dihancurkan. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoran segera bersiap. Terlebih lagi, orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Long Kuang. Di antara semua murid, biksu botak palsu ini adalah yang paling cocok untuk pergi ke Gunung Roh. Akan lebih baik jika dia bisa masuk Sekte Buddha. Kekuatan Budanya sangat murni dan tanpa noda. Sekte Buddha tidak akan curiga bahwa dia adalah iblis, kan? Oleh karena itu, Lu Xiaoran segera menemukan Long Kuang. Grandmaster, Anda mencari saya. Long Kuang menyipitkan matanya dan tersenyum saat dia berjalan mendekat.
Dalam hatinya, karena tuannya telah mengambil inisiatif untuk mencarinya, itu pasti hal yang baik. Akan sangat disayangkan jika aku tidak datang. Melihat kedatangannya, Lu Xiaoran tersenyum dan berkata, Long Kuang, apakah aku telah memperlakukanmu dengan baik? Long Kuang segera berkata dengan ekspresi serius. Kebaikan Grandmaster kepadaku bisa dikatakan seberat gunung. Lu Xiaoran mengangguk lagi. Senang sekali kau tahu ini. Selama bertahun-tahun setelah kau kembali, kau selalu memiliki sumber daya terbanyak di antara murid generasi kedua sekte tanpa nama. Kau seharusnya tahu betul bahwa yang lain tidak tahu. Tentu saja, ada banyak alasan untuk ini. Itu karena bakatmu sangat bagus dan kultivasimu sangat kuat. Namun, yang lebih penting, aku selalu dengan sengaja mendidikmu, ingin memberimu tanggung jawab yang berat di waktu yang paling tepat. Dan sekarang, kesempatan ini telah tiba. Mata Long Kuang menampakkan kegembiraan. Grandmaster ingin memberinya misi yang sangat penting. Sial, karena misi ini sangat penting, hadiahnya pasti sangat besar, kan? Hahaha, dia akan menjadi kaya. Dia benar-benar akan menjadi kaya sekarang. Guru besarnya sendiri sudah mengatakannya. Jika dia menyelesaikan tanggung jawab berat ini, bukankah dia akan bisa menjalani kehidupan yang baik di sekte tanpa nama di masa depan? Sempurna, itu sungguh sempurna. Pada saat ini, Long Kuang mengambil keputusan. Dia akan menerima pekerjaan ini. Grandmaster, jangan khawatir. Sebagai satu-satunya murid master ketiga, akulah yang terbaik di antara murid-murid generasi kedua sekte tanpa nama kita. Jika bukan aku yang membantu sekte ini, siapa lagi yang bisa membantu sekte ini? Serahkan tugas penting ini padaku. Lu Xiaoran mengangguk dan menepuk bahunya dengan lega. Aku memang benar tentangmu. Kalau begitu, pergilah ke Gunung Roh. Baiklah, tidak masalah. Hei, tunggu, aku mau kemana? Gunung Roh. Tidak, mengapa aku harus pergi ke Gunung Roh? Tentu saja untuk menyelinap ke Gunung Roh dan menjadi kepala penghubung sekte tanpa nama kita. Kau ingin aku jadi pengkhianat, kan? Grandmaster, aku tidak mau pergi. Gunung Roh penuh dengan orang-orang botak. Ada juga Buddha Gautama dan 2 orang suci. Kalau aku pergi, bukankah aku akan dihajar? Aku tidak akan bisa kembali. Tidak, tidak, kamu harus mencari orang lain. Siapa yang kau ingin aku temukan? Siapa lagi yang bisa kutemukan sekarang? Di seluruh sekte tanpa nama, kaulah satu-satunya yang botak. Lagi pula, di antara semua pencapaian Buddha, tingkat kultivasimu adalah yang tertinggi. Jika kau tidak pergi ke Gunung Roh, siapa lagi yang bisa kukirim ke Gunung Roh? Long Kuang langsung merasa ingin menangis. Grandmaster, bukan salahku kalau aku botak. Kalau aku pergi ke Gunung Roh untuk berkhianat, aku akan benar-benar mati. Kalau ketahuan, aku akan dipukuli sampai mati oleh seorang Sein. Lu Xiaoran berkata dengan marah, lihat dirimu. Beraninya kau bilang namamu Long Kuang. Kurasa nama Long Chowart lebih tepat. Namamu Long Kuang. Sayang sekali nama ini. Long Kuang berkata dengan lemah, jika Grandmaster mengizinkanku tinggal dan aku tidak harus pergi ke Gunung Roh, aku juga bersedia mengganti namaku menjadi Long Chowart. Brengsek, Lu Xiaoran terdiam. Kalau saja dia tidak masih menaruh secercah harapan pada pihak lain, dia pasti sudah menamparkan pihak lain itu sampai mati. Bersikaplah baik, aku masih punya tempat untuk menjadi orang suci. Saat kau kembali dari Gunung Roh, aku jamin kau akan menjadi orang suci. Mendesis, Long Kuang langsung terkesiap, sisik naga di sekujur tubuhnya bahkan melebar. Dia membelalakkan matanya dan menatap tajam ke arah Lu Xiaoran. Grandmaster, apakah Anda benar-benar mengatakan kebenaran? Jika aku berbohong padamu, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Long Kuang tersentak lagi dan langsung kegirangan. Ini berita bagus. Itu sudah pasti terjamin. Karena guru besarnya telah mengatakannya, itu pasti benar. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, mustahil baginya untuk berkultivasi ke alam suci dalam waktu 100.000 tahun atau 1.000.000 tahun. Sekarang, guru besarnya telah memberinya kesempatan untuk menjadi orang suci secara langsung. Jika dia tidak menerima hadiah sebesar itu, dia benar-benar bodoh. Grandmaster, jangan khawatir. Meskipun tingkat kultivasi saya saat ini belum cukup, saya sudah hampir mencapai alam Dewa Raja. Saya rasa Sekte Buddha akan segera mengirim para dewa untuk menyelidiki setelah menderita kerugian besar kali ini. Tingkat kultivasi saya sangat tinggi.
Saya bisa memasuki Sekte Buddha lagi dan dengan mudah memasuki Gunung Roh. Lu Xiaoran mengangguk. Semoga beruntung. Kesempatanmu untuk menjadi orang suci sudah menunggu. Ayo maju. Ya, Long Kuang sangat gembira dan segera pergi menemui Sekte Buddha, bersiap untuk bergabung dengan mereka lagi. Setelah dia pergi, Lu Xiaoran mendecakkan bibirnya. Harus diakui, langkah ini sangat berguna. Kalau itu janji biasa, mereka pasti tidak akan peduli. Lagi pula, kalaupun mereka peduli, kalau para petinggi Istana Surgawi, Gunung Roh, dan alam baka memberi mereka lebih banyak keuntungan dan membuat mereka mengkhianatiku, aku akan benar-benar dalam masalah besar. Sebaliknya, jika aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan menjadikan mereka orang suci setelah kembali, maka mereka pasti tidak akan mau mengkhianatiku. Harus diketahui bahwa tidak banyak orang suci di seluruh 3 dunia. Jumlah mereka hanya segelintir. Di antara ketiga dunia, siapakah yang dapat memberikan tawaran yang lebih menarik daripada ini? Dia sungguh jenius. Selanjutnya, Lu Xiaoran memanggil si Changlin masuk. Situasi, kau sudah berada di sekte tanpa nama kami selama bertahun-tahun. Bagaimana aku memperlakukanmu? Si Changlin terdiam sejenak sebelum berkata, Grandmaster, saya bukan paman master. Saya tidak bisa melakukannya. Lagi pula, saya sudah menderita wasir selama 2 hari terakhir. Saya rasa Anda tidak akan mau melakukannya dengan saya. Lu Xiaoran, Li Ge dan aku tidak bersalah. Jangan memfitnahku. Tentu saja, Lu Xiaoran. Mengapa dia merasa pihak lain melakukan hal ini dengan sengaja? Kalau saja dia tidak ingin menempatkan pihak lain di pengadilan surgawi, dia pasti sudah menendang pihak lain itu sampai mati. Aku punya misi yang sangat penting untukmu di sini. Jika kau bisa menyelesaikannya, aku bisa memberimu tempat untuk menjadi orang suci. Aku hanya punya satu tempat ini. Tidak ada kesempatan lain seperti ini di ketiga dunia. Jika kau melewatkannya, kau bisa menunggu 100 juta tahun lagi. Mendesis, si Changlin tersentak, dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Segera setelah itu, dia berdiri dan membuka ikat pinggangnya dengan serius. Lu Xiaoran tercengang. Apa yang ingin kamu lakukan? Si Changlin tersenyum dan berkata, Grandmaster, sebenarnya, saya lupa memberitahu Anda bahwa wasir saya sudah sembuh. Ledakan, tersesatlah dan hadapi tembok itu selama 10 tahun. Tidak, 100 tahun. Lu Xiaoran langsung menendang pihak lain hingga terbang dan meraung dengan marah. Lalu, Ji Wuxin membawakan secangkir teh. Master Sekte, tenanglah. Ini teh yang diberikan Paman Master ke-8 kepada kami. Kami tidak tahan meminumnya, jadi kami membawa semuanya ke sini. Anda, teh, dari mana dia mendapatkan tehnya? Bukan apa-apa, kita cuma pernah merampok makam sebelumnya, kan? Kita mencuri daun teh dari beberapa makam. Ini semua teh kekuatan dewa yang luar biasa. Setelah meminumnya, akan menyegarkan pikiran dan bahkan mengisi kembali kekuatan dewa. Enak sekali, Lu Xiaoran. Awalnya dia ingin memuji pihak lain atas baktinya kepada orang tua, tetapi setelah mendengar ini, dia menarik kembali kata-katanya. Apakah ada garansi kualitas untuk teh ini? Seharusnya sudah kedaluarsa, kan? Master Sekte, jangan bercanda. Ini teh kekuatan suci. Ini semua diwariskan dari zaman kuno. Ini bukan teh biasa. Bagaimana bisa kedaluarsa? Cobalah. Tidak perlu. Berikan saja pada ayahmu untuk diminum nanti. Lagi pula, dia akan tetap diratapi oleh putra-putrinya setelah meninggal. Aku punya misi yang sangat penting untukmu sekarang. Aku ingin tahu apakah kau tertarik. Ji Wuxin tertegun. Kemudian, matanya memerah dan masam, dan kabut perlahan menutupi matanya. Master Sekte, apa yang telah kulakukan? Kenapa kau begitu baik padaku? Aku hanyalah murid tanpa nama dari Sekte tanpa nama. Ya, memang benar bahwa saudara perempuan kandungku adalah kakak senior kedua dari Sekte tanpa nama. Memang benar bahwa ayah dan paman saya semuanya adalah murid generasi kedua yang luar biasa dari Sekte tanpa nama. Saudaraku bahkan seorang jenius dari generasi muda Sekte tanpa nama. Tapi, aku masih kecil. Kau benar-benar ingin memberiku misi sepenting ini. Kau benar-benar ingin membuatku mati. Tunggu, mungkinkah kau adalah ayah kandungku? Lu Xiaoran, tidak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin memberimu sebuah misi. Tapi kau tidak memberikan misi ini kepada siapapun selain aku. Karena kau bukan ayahku, mungkinkah? Apa kau menerima adikku?
Kurasa kau tidak cocok untuk misi ini sekarang. Kembalilah dan berkultivasilah. Setelah dia membujuk Ji Wuxin, dia tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Mengapa tidak ada satupun orang yang cakap di seluruh sekte tanpa nama? Lu Xiaoran tiba-tiba menyadari bahwa meskipun banyak orang berkumpul di sekitarnya, sebenarnya tidak banyak dari mereka yang berguna. Benar-benar bikin pusing. Jelas tidak tepat baginya untuk menggunakan murid-murid pribadinya untuk rencana mulusnya kali ini. Mereka masih harus berkultivasi untuk meningkatkan kultivasinya. Selain itu, rencana untuk menangkap orang-orang penting dari dunia lain harus dilaksanakan setelah memasuki dunia primordial. Para murid baru juga tidak cocok. Meskipun mereka telah tertanam di dunianya, kesetiaan mereka belum terpupuk dan bertumbuh seiring waktu, sehingga mereka tidak cocok. Pada akhirnya, Lu Xiaoran mengatur agar Phoenix Api pergi ke kolam giok. Ini karena setelah menyerap jiwa Jiangxia, ia kurang lebih mengetahui sesuatu tentang dunia abadi. Ini mungkin juga menjadi kejutan kedua yang diberikan Jiangxia untuknya. Lagi pula, kolam giok akan menampung beberapa burung abadi untuk dipelihara. Lagi pula, Phoenix Api adalah burung betina. Setelah pergi ke sana, akan sangat mudah untuk mengaturnya. Budfest diatur oleh Lu Xiaoran untuk pergi ke Istana Bulan Luas. Dari ingatan Jiangxia, ia mengetahui bahwa seringkali ada beberapa makhluk abadi di Istana Bulan Luas yang ingin memata-matai seorang wanita cantik. Oleh karena itu, Istana Bulan Luas baru-baru ini merekrut seekor binatang abadi pelindung. Namun, seseorang khawatir ada yang berniat jahat dan mengirim beberapa binatang abadi yang tidak senonoh, jadi ia tidak memilih kandidat untuk waktu yang lama. Budfest terlihat sangat bodoh dan bahkan lebih bodoh lagi dalam hal melakukan sesuatu. Orang-orang bodoh seperti itu dapat dengan mudah menangkap luapan simpati keibuan seorang wanita kesepian yang tidak ingin diganggu. Selain itu, Lu Xiaoran juga mengirim sekelompok bawahan lainnya ke pengadilan surgawi, dunia bawah, dan bahkan istana naga empat lautan. Singkatnya, Lu Xiaoran telah menempatkan mata-mata di semua tempat yang terdapat aktivitas manusia di 3 dunia. Setelah melakukan semua ini, Lu Xiaoran membawa semua orang ke dunia primordial untuk berkultivasi. Tidak lama setelah dia pergi, riak keemasan muncul di kuil bodi. Sebuah gerbang spasial besar terbuka, dan beberapa sosok Buddha emas mendarat. Selidiki dengan jelas apa yang terjadi dengan sekte Buddha di dunia ilahi ini. Cari tahu mengapa menjadi seperti ini dan mengapa hampir hancur. Selain itu, kumpulkan semua pakar Buddha di dunia ini dan tingkatkan kultivasi mereka. Tarik mereka langsung ke Gunung Roh untuk memastikan kelancaran pertemuan 10.000 Buddha. Sebuah dekrit juga turun dari pengadilan surgawi. Raja Surgawi pembawa pagoda Li Jing dipenjara karena dia secara diam-diam membiarkan Jiangxia pergi ke alam bawah dan melanggar aturan surgawi. Sesaat, semua orang di 3 dunia panik. Seolah-olah arus bawah yang tak stabil mulai mengalir deras di 3 dunia. Di Istana Awan Ungu, sesosok berjubah hitam yang duduk bermeditasi juga tersenyum tipis. Roda takdir akhirnya mulai berputar lagi. Keajaiban yang kuciptakan dengan bantuan teknik tubuh Pangu akhirnya mulai muncul. Kali ini, aku penasaran apakah kamu bisa mengatasinya, Guru. Bab 427, Guru dan Murid. Di dunia primordial, terjadi kekacauan yang pekat. Tempat ini dulunya merupakan pusat seluruh dunia. Baru setelah bencana naga dan Phoenix, ketika dunia primordial hancur, Hongjun mengajarkan Dao dan membagi 3 dunia, tempat ini perlahan-lahan menjadi sudut dunia. Akan tetapi, meski begitu, ia masih memiliki kekuatan yang tidak diketahui dunia. Banyak tokoh besar primordial yang belum pernah melangkah ke 3 dunia masih bersembunyi dan berkultivasi di dalamnya. Gunung-gunung dan sungai-sungai berubah, bintang-bintang bergerak, dan matahari serta bulan bersinar. Selama beberapa periode, banyak sekali tokoh penting yang telah lama bersembunyi di sini. Seolah-olah dunia purba sebelumnya telah kembali secara diam-diam. Pada saat ini, sebuah gerbang spasial kecil perlahan terbuka di bagian tertentu dari dunia primordial. 3 sosok mengandalkan kekuatan gerbang spasial untuk melangkah ke dunia kecil primordial. Apakah ini dunia primordial? Agak berbeda dari yang kuingat. Kita sudah mati berkali-kali. Dunia primordial telah lama hancur dan dunia primordial yang dulu sudah tidak ada lagi. Namun, dunia primordial yang sekarang tidak bisa diremehkan. Lu Xiaoran melirik Li Ge dan Wuxia di sampingnya. Sejujurnya, ketika Wuxia mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Phoenix Esensi, dia merasa pikirannya kacau.
Murid tertuanya adalah reinkarnasi Luo Zhen, dan murid keduanya adalah reinkarnasi Essence Phoenix. Mungkinkah semua muridnya adalah reinkarnasi dari orang-orang besar yang hebat itu? Itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Lagi pula, dia juga reinkarnasi dari orang besar yang tak dikenal. Tanpa latar belakang apapun, mustahil baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku tidak peduli betapa hebatnya kalian berdua di dunia primordial dulu. Dunia primordial yang sekarang bukan sesuatu yang bisa kalian berdua tangani. Kendalikan diri kalian. Yun Lige tersenyum tipis. Jangan khawatir, Tuan. Itu hanya dunia primordial. Sebelumnya, aku tidak takut ketika dunia primordial disempurnakan. Sekarang dunia primordial telah lama hancur dan melemah hingga seperti ini. Aku tidak perlu khawatir sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, seekor burung berapi dengan cepat terbang dari cakrawala. Burung itu panjangnya lebih dari 1000 meter dan lebar sayapnya lebih dari 800 meter. Seluruh tubuhnya diselimuti api dan dipenuhi aura yang mendebarkan. Kultivasinya setidaknya di alam surgawi abadi. Namun, ia baru saja mengeluarkan teriakan burung Phoenix ketika sebuah telapak tangan kera besar terentang dari langit dan menyambar pihak lainnya serta memakannya. Melihat sosok kera iblis, panjangnya setidaknya 10.000 meter dan memiliki aura yang pekat dan tajam. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada burung itu dan setidaknya berada di puncak alam surgawi abadi. Namun, sebelum mereka bertiga sempat pulih dari keterkejutan, seekor naga iblis bercakar 5 lain yang panjangnya hanya 1000 meter dan memancarkan cahaya roh menembus tubuh kera iblis. Naga itu mengeluarkan inti iblis dan berubah menjadi cahaya ungu sebelum pergi. Hampir dalam sekejap, sebelum mereka bertiga bisa bereaksi, seorang ahli alam surga abadi dan seorang iblis alam surga abadi puncak terbunuh di depan mereka. Suasana agak hening. Setelah hening beberapa detik, Yun Lige berkata, "Guru, saya rasa teknik kultivasi saya akan segera mencapai terobosan. Saya ingin berlatih lukisan alam gunung dan sungai." Lu Xiaoran melotot marah ke arahnya. "Lain kali, jangan menyombongkan diri jika kamu tidak mampu." Yun Lige tersenyum canggung dan dimasukkan ke dalam lukisan negara gunung dan sungai oleh Lu Xiaoran. Ji Wuxia segera berkata, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lu Xiaoran berkata dengan tenang, "Aku sudah lama memikirkannya. Kita jelas tidak bisa berkeliaran di dunia primordial. Kekuatan kita saat ini masih terlalu lemah. Dunia primordial penuh dengan para ahli. Jika kita berkeliaran dan bertemu orang penting, itu akan menjadi tragis." Ji Wuxia mengangguk, matanya juga dipenuhi keseriusan. Baik dia maupun Yun Lige telah membangkitkan ingatan mereka dari kehidupan sebelumnya, jadi mereka tahu bahwa Lu Xiaoran bukanlah seorang suci. Namun, belum tentu demikian bagi yang lainnya. Sekarang, semua orang masih menganggap Lu Xiaoran adalah seorang suci. Terkadang, ia ingin sekali menjadi seperti yang lain. Semakin sedikit yang ia ketahui, semakin bahagia ia nantinya. Oleh karena itu, kita harus menemukan Pulau Ao Emas dan bergabung dengan sekolah Jie sesegera mungkin. Ide bagus. Kau juga berpikir begitu, kan? Tapi, Tuan butuh kerja samamu. Ji Wuxia melihat ekspresi serius tuannya dan jantungnya langsung berdebar kencang. "Guru, kultivasi saya baru saja mencapai tingkat pertama alam Dewa Raja setelah masa kultivasi yang pahit ini. Saya bahkan belum mencapai alam abadi. Jangan gegabah. Kalau tidak, saya akan mati." Lu Xiaoran berkata dengan ekspresi serius, "Wuxia, kau sudah berubah. Apa kau tidak percaya pada guru? Kau harus percaya pada profesionalisme guru." Sudut mulut Ji Wuxia berkedut. Sebelum ia menerobos ke alam dewa dan membangkitkan ingatannya, ia pasti akan mempercayai Lu Xiaoran tanpa ragu. Hal ini karena pada saat itu, ia juga menganggap Lu Xiaoran sebagai seorang saint. Akan tetapi, sekarang ingatannya telah terbangun, dia tahu bahwa mustahil bagi Lu Xiaoran untuk menjadi seorang suci sekarang. Namun, Lu Xiaoran tetaplah gurunya, jadi dia hanya bisa melakukannya. Sekitar 4 jam kemudian, seorang kultivator primordial berkulit binatang lewat dan mendengar erangan. Ia berhenti dan segera mengikuti suara itu untuk datang. Melihat Ji Wuxia, matanya langsung berbinar. Kulit para kultivator wanita tidak buruk. Mereka semua putih dan kemerahan, selembut batu giok. Namun, penampilan mereka tetap saja berbeda. Ada orang yang akan terlihat lebih cantik jika berkulit bagus, dan ada yang tidak. Bagi mereka,
seputih apapun kulit mereka, itu tidak ada gunanya. Lagi pula, di dunia di mana semua orang berkulit cerah, tidak ada seorang pun yang menyukai mereka. Meskipun teknik ilusi juga ada, hanya kultivator tingkat tinggi yang bisa menipu kultivator tingkat rendah. Mustahil bagi kultivator tingkat rendah untuk menipu kultivator tingkat tinggi. Kultivasi Jiwuxia bahkan belum mencapai alam abadi. Di dunia primordial, makhluk abadi hanyalah musuh bebuyutan. Pihak lain secara alami dapat melihat kultivasi Jiwuxia sekilas dan sama sekali tidak waspada terhadapnya. Rekan Taois, mengapa kamu mengeluh di sini? Lu Xiaoran, yang bersembunyi di balik batu di kejauhan, tak kuasa menahan diri untuk memfitnah dalam hatinya, apa yang dia bicarakan. Bagaimana mungkin orang ini salah mengira Rangan sebagai rintihan? Sudah berapa lama sejak terakhir kali pria ini melihat seorang wanita? Jiwuxia juga agak malu. Ia terbatuk pelan lalu langsung berkata, aku terpisah dari kakak-kakak seniorku dan tidak tahu jalan pulang. Mata pihak lainnya berbinar. Pihak lain telah tersesat di dunia primordial yang tak berhukum ini. Terlebih lagi, dia bahkan seorang biarawati Taois kecil yang kesepian namun begitu cantik. Ini adalah keberuntungan dari surga. Lalu kamu dari sekte mana? Aku akan mengantarmu kembali, oke. Anda, Jiwuxia berpura-pura waspada dan menatap pihak lain. Apakah kultivasimu baik-baik saja? Sekteku sangat jauh dari sini. Perjalanan ke dunia primordial berbahaya. Bisakah kau menjamin keselamatanku? Tentu saja, aku sudah menjadi kultivator alam abadi tingkat kelima. Meskipun tingkat kultivasiku di dunia primordial tidak terlalu tinggi, aku memiliki teknik melarikan diri dari bumi yang sangat baik sehingga aku bisa melarikan diri dengan tenang di hadapan seorang dewa surgawi tingkat atas. Tidak masalah bagiku untuk membawamu kembali ke sekte. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kau ingin aku membawamu kembali ke sekte, hehehe. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan rekan Daois untukku sebagai balasannya. Sialan kau, setelah mengetahui bahwa pihak lain memiliki teknik melarikan diri dari bumi, Lu Xiaoran langsung berubah menjadi sambaran petir dan menerjang ke arah pihak lain. Ekspresi pihak lain berubah drastis dan ia langsung bersiap untuk melarikan diri. Cahaya kuning menyala di tubuhnya dan ia langsung menggunakan teknik melarikan diri dari bumi. Akan tetapi, saat kepalanya baru saja menyentuh tanah, dia merasa seperti telah menabrak gunung besi. Bang! Dalam sekejap, dia linglung. Itu karena Lu Xiaoran telah melakukan sesuatu sebelumnya. Lu Xiaoran menerjang maju dan langsung mengunci pihak lain dengan rantai kunci naga, sehingga pihak lain itu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sang petani mengumpat dengan marah. Pelacur kecil, beraninya kau menyergap Tuan Wu. Sebelum Jiwuxia sempat berbicara, Lu Xiaoran sudah mencambuk kepala pihak lainnya. Kamu masih berani membantah. Lu Xiaoran menamparkan pihak lain berulang kali sebelum melampiaskannya. Kemudian, dia menggunakan Trinity True Eyes untuk langsung menyerang lautan kesadaran pihak lain dan melahap seluruh kesadarannya. Kami sudah menemukan lokasi Pulau Golden Owl. Saya tidak menyangka lokasinya begitu dekat dengan kami. Sempurna. Begitu dia selesai berbicara, Lu Xiaoran mengedarkan Trinity True Eyes lagi dan mulai menghapus ingatan pihak lain. Kamu belum pernah lihat aku sebelumnya. Kamu lagi buang air besar. Ekspresi pihak lain langsung kaku. Lalu, ia membuka ikat pinggangnya dan mulai buang air besar. Wajah Jiwuxia memerah dan dia segera berbalik untuk pergi. Lu Xiaoran buru-buru mengejarnya dan berkata dengan ekspresi gembira, Wuxia, apa yang kukatakan padamu? Sudah kubilang rencana ini efektif, kan? Setelah kau berhasil menarik seorang kultivator, aku akan merebut ingatannya. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mendapatkan lokasi Pulau Golden Owl. Tuan, kau keterlaluan. Kau benar-benar memanfaatkanku untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula aku kan perempuan. Aku juga tidak punya pilihan. Orang-orang dari sekolah Jie itu tidak memberiku token atau apapun. Aku tidak bisa menemukan lokasi Pulau Owl emas hanya dengan menyuntikkan sedikit energi. Kalau aku tidak bertanya-tanya, bagaimana kalau kita tersesat? Dunia primordial sangat berbahaya. Jiwuxia menggigit bibirnya. Ini terakhir kalinya. Biar kakak kelima yang melakukannya lain kali. Dia tidak bisa. Asetnya sudah mati kelaparan. Kalau kita menemukan seorang kultivator, dia mungkin akan membunuhnya dengan pedang dan merampas harta dharmanya. Dia tidak akan memperlakukannya seperti dia memperlakukanmu sama sekali. Wajah Jiwuxia makin memerah. Tuan, kau cabul.
Setelah berkata demikian, dia terbang lebih cepat lagi. Lu Xiaoran menggelengkan kepalanya. Temperamen Wuxia masih kurang. Setelah mereka berdua pergi, sang kultivator bermarga Wu akhirnya berhasil lepas dari kendali mental Lu Xiaoran dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang aku lakukan di sini? Siapa yang melepas celana? Dia bergegas memeriksa ke bawah. Bab 428, apa saja niat buruk orang suci. Lu Xiaoran dengan cepat tiba di Pulau Golden Ao yang legendaris setelah mencari melalui ingatan pihak lain. Ini adalah pulau besar di wilayah laut. Pulau ini sangat luas dan lebarnya ratusan juta kilometer. Untuk datang ke pulau ini, Lu Xiaoran telah mengubah penampilannya sebanyak 302 kali. Hampir setiap kali dia bertemu seseorang, dia akan mengubah penampilannya. Pada saat yang sama, karena ia mengolah banyak teknik kultivasi, ia sering mengubah auranya dari waktu ke waktu. Selain berpakaian seperti wanita, Lu Xiaoran hampir melakukan segalanya. Dia berpura-pura menjadi seorang biksu, seorang penganut Tao. Semuanya demi keamanan. Memang benar, dalam perjalanan ke sini, Lu Xiaoran tidak perlu menyerang sama sekali. Terlebih lagi, ia tidak bertemu musuh yang menyulitkannya. Adapun Ji Wuxia, dia telah lama mengirimnya ke lukisan negara gunung dan sungai untuk berkultivasi. Lagi pula, jauh lebih aman bagi Lu Xiaoran untuk sendirian daripada mereka bepergian bersama. Melihat Pulau Golden Ao dari jauh, mata Lu Xiaoran akhirnya menunjukkan cahaya lega. Akhirnya aku tiba di Pulau Ao Emas yang legendaris. Aku sudah menemukan organisasinya. Biarkan aku berkultivasi dengan tenang selama 20, tidak, 100 tahun lagi. Jelas bukan masalah bagiku untuk mengalahkan si anjing tua Hongjun itu. Sempurna. Sambil menunggangi perahu kayu kecilnya, Lu Xiaoran akhirnya melangkah ke Pulau Golden Ao. Namun, saat dia tiba di pulau itu, dia langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pulau Ao Emas di depannya sangat berbeda dari apa yang dibayangkannya. Pulau Ao Emas yang dibayangkannya seharusnya menjadi pulau yang damai tempat para pengikut sekolah Jie bekerja keras untuk berkultivasi bersama. Namun, Pulau Ao Emas saat ini tidak hanya bobrok, tetapi para murid di pulau itu juga mengenakan pakaian yang sangat compang camping. Mereka bahkan lebih tragis daripada pengemis. Ini Pulau Ao Emas. Dia tidak mempercayai matanya. Sebelumnya, ketika ia naik ke keluarga Lu dari alam bawah, ia ingin mencari penyokong untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, keluarga Lu hanyalah sampah. Namun, keluarga Lu setidaknya memberinya perlindungan untuk beberapa waktu. Baiklah, sekarang setelah dia berada di Pulau Golden Ao, kondisinya jauh lebih buruk daripada saat dia bersama keluarga Lu. Bagaimana dia bisa menghadapi sekelompok pengemis? Dia ada di sini untuk mencari dukungan, bukan untuk beramal. Tidak, dia harus melarikan diri. Pada saat ini, Lu Xiaoran tidak peduli seberapa berbahayanya dunia primordial atau seberapa besar harapan sekolah Jie padanya. Dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Dia hanya ingin melarikan diri dan menemukan sekte primordial yang sangat hebat untuk bersembunyi dan berkultivasi. Namun, sebelum Lu Xiaoran dapat melarikan diri, awan hitam dengan cepat terbang dari cakrawala yang jauh, bercampur dengan beberapa aura kuat. Jantung Lu Xiaoran bergetar, dan ekspresinya mulai berubah serius. Ada seseorang di sini. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mencari tempat bersembunyi dan menyembunyikan auranya. Tak lama kemudian, awan hitam turun ke langit di atas Pulau Golden Ao. Beberapa sosok mendarat dari awan hitam. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat tajam. Sosok dengan kultivasi terendah juga merupakan ahli alam surgawi. Saat para ahli turun, para kultivator Pulau Golden Ao yang tragis tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepala. Mereka menatap tajam ke arah pihak lain, wajah mereka menunjukkan jejak ketakutan. Kelompok lainnya berjumlah total 13 orang, 8 pria dan 5 wanita. Orang yang memimpin adalah seorang pria tua berambut putih dan berjanggut, dengan aura yang sebanding dengan Jiang Xia. Barisan ini tentu saja tidak ada apa-apanya di dunia primordial, tetapi tetap saja cukup mengerikan di sini. Setelah orang-orang dari Pulau Golden Ao melihat pihak lain, mereka menggertakkan gigi, mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Sekte Awan Emas, apa yang kau lakukan di sini lagi? Orang tua itu mendengus dan menaruh tangannya di belakang punggungnya. Tentu saja ini pemeriksaan rutin untuk melihat apakah iblis-iblis dari sekolah Jie ini telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh sekolah Chan kita. Sekte Sangshan baru saja memeriksa kemarin.
Kenapa? Apa Sekte Awan Emasmu tidak tahu? Saya bersedia. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih datang? Murid-murid sekolah Jie punya motif tersembunyi. Ada banyak jenis orang. Siapa tahu ada di antara kalian yang jahat dan ingin berkultivasi menjadi iblis. Kami, murid-murid sekolah Chan, hanya khawatir dengan murid-murid sekolah Jiemu. Itulah sebabnya kami lebih sering memantau kalian. Guru Tongtianmu buta dan tidak tahu kehendak langit. Inilah sebabnya sekolah Jie sekarang sangat tidak lengkap dan hanya murid-muridnya yang tersisa. Jika bukan karena kedua orang suci dari sekolah Chan dan sekolah Ren yang meminta kami untuk menjaga kalian demi persahabatan kita, keturunan terakhir dari sekolah Jie mungkin sudah meninggal. Semua murid sekolah Jie mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Diam, bagaimana kalian, para junior, bisa memanggil santo sekolah Jie dengan namanya? Lagi pula, bukan urusan sekolah Chan dan sekolah Renmu untuk ikut campur dalam urusan sekolah Jie kami. Bising. Begitu dia selesai berbicara, seorang murid Sekte Awan Emas langsung mengayunkan tangannya dan menebas dengan sinar pedang, seketika membunuh dua murid sekolah Jie. Betapa kejamnya, Lu Xiaoran yang bersembunyi dalam kegelapan tak kuasa menahan umpatan dalam hatinya. Dia selalu menjadi orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Namun, saat ini, dia juga sangat membenci dua hal lama, langit primordial tertinggi dan tetua agung tertinggi, di dalam hatinya. Para orang suci dari aliran Chan dan aliran Ren bisa dianggap sebagai kakak-kakak senior Tongtian. Dulu, mereka boleh saja berkomplot melawan Tongtian, tapi sekarang, mereka malah membiarkan murid-murid mereka menindas murid-murid aliran Jie seperti ini. Mereka sungguh tercela. Ngomong-ngomong, mereka semua terbentuk dari jiwa esensi Pangu dan semuanya diajari oleh Hong Jun. Kenapa Tongtian begitu bodoh? Kenapa mereka berdua begitu hina? Orang-orang dari sekolah Jie makin geram setelah kakak-kakak senior dan junior mereka terbunuh, mata mereka merah padam. Namun, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Itu karena perlawanan tidak ada gunanya. Orang-orang dari Sekte Awan Emas tersenyum dingin dan perlahan maju untuk memulai apa yang disebut inspeksi. Sebenarnya lebih tepat kalau disebut sebagai penghinaan. Mereka bagaikan raja yang angkuh dan berkuasa, yang mengawasi budak-budak mereka dan dengan semena-mena mempermalukan murid-murid sekolah Jie. Seorang murid laki-laki dari Sekte Awan Emas bahkan lebih kurang ajar dan melecehkan seorang murid perempuan dari sekolah Jie yang sedikit lebih cantik. Ini bahkan lebih tragis daripada hancurnya sebuah negara. Lu Xiaoran memperkirakan jika Tongtian tahu sekolah Jie akan jatuh ke kondisi ini, dia pasti tidak akan memilih untuk menandatangani peringkat dewa saat itu. Itu terlalu sulit. Sepertinya dia masih harus bergabung dengan sekolah Chan atau sekolah Ren dulu. Setelah dia berkembang, dia akan membalas budi Tongtian. Lagi pula, dialah yang menciptakan tubuh utamanya di dunia ini, yang memungkinkannya bertransmigrasi dengan sukses. Lu Xiaoran telah memutuskan bahwa dia akan segera pergi setelah orang-orang ini pergi. Namun, pada saat ini, ahli Tai Golden Immortal tampaknya telah menemukan sesuatu dan segera mengalihkan pandangannya ke arah Lu Xiaoran. Siapa yang bersembunyi di sana? Lu Xiaoran tertegun. Apakah dia telah ditemukan? Itu tidak mungkin, kan? Terlepas dari kemampuannya bersembunyi yang tak tertandingi, fakta bahwa Wang Kai telah menutupi keberadaannya saja sudah membuat bahkan si tua Hong Jun pun tak dapat menemukannya. Bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Tepat saat ia merasa terkejut, aura tajam tiba-tiba muncul dari samping Lu Xiaoran. Itu adalah seorang murid sekolah Jie yang sudah berada di alam surga abadi. Hal ini mengejutkan Lu Xiaoran. Tadi, dia hanya fokus bersembunyi. Saking terburu-burunya, dia tidak menyadari ada murid sekolah Jie yang bersembunyi di sampingnya. Dia telah ceroboh. Pihak lain pasti tahu keberadaannya. Tidak, saat mereka bertarung, dia harus melarikan diri. Dia tidak ingin ditangkap. Tetua Sekte Awan Emas tersenyum meremehkan. Seorang dewa langit biasa berani menyergap kita. Kau hanya mencari kematian. Enyahlah. Begitu selesai berbicara, ia menjentikkan jarinya dan mengucapkan mantra. Cahaya keemasan menyambar di udara, dan tanpa memberi kesempatan lawan untuk bereaksi, ia langsung melemparkan lawan kembali ke sisi Lu Xiaoran. Ledakan, ia langsung menghantam tanah, membuat tanah retak. Batu besar yang digunakan Lu Xiaoran untuk bersembunyi juga terhempas oleh gelombang kejut tersebut. Lu Xiaoran, suasana agak hening untuk sesaat. Lalu, dia terbatuk pelan dan berkata, aku cuma lewat.
Aku cuma pejalan kaki. Lanjutkan. Begitu selesai berbicara, ia berlari. Ia mengerahkan kultivasinya hingga batas maksimal dan mengaktifkan mata sejati Trinitas. Kecepatannya luar biasa. Bahkan Tai Golden Immortal pun tak sempat bereaksi sebelum ia langsung terbang sejauh 5.000 km. Namun, sebelum ia sempat terbang keluar dari wilayah laut Pulau Golden Owl, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari langit di atas Pulau Golden Owl. Setelah cahaya ini melesat ke cakrawala, cahaya itu dengan cepat menyebar, berubah menjadi penghalang yang menyelimuti seluruh Pulau Owl Emas. Lu Xiaoran tidak terkecuali. Sebelum dia dapat melarikan diri dari wilayah laut Pulau Owl Emas, dia bertabrakan dengan penghalang yang dibentuk oleh cahaya kemasan. Bang! Saat kepalanya terasa pusing, Lu Xiaoran langsung terpental ke belakang. Susah sekali. Tabrakan ini membuat Lu Xiaoran sangat menderita. Terlebih lagi, di saat berikutnya, seluruh Pulau Golden Owl juga berubah. Energi roh yang melonjak dengan cepat memenuhi tubuh setiap murid sekolah Jie, membuat kultivasi semua murid sekolah Jie mulai meningkat. Bahkan mayat para pengikut sekolah Jie yang dibunuh oleh Sekte Awan Emas telah pulih ke keadaan semula, berangsur-angsur sembuh dan akhirnya pulih. Ini bukanlah akhir karena beberapa murid sekolah Jie di darat sebenarnya telah dihidupkan kembali pada saat ini. Kultivasi semua orang meningkat. Surga abadi, Tai emas abadi. Pada akhirnya, bahkan seorang Zenith Heaven Golden Immortal pun lahir. Di langit di atas Pulau Golden Owl, awan-awan perlahan membentuk sosok manusia raksasa. Sosok manusia itu dipenuhi tekanan yang memandang rendah dunia, membuat semua orang yang hadir tak berani menatap langsung ke arah lawan bicaranya. Orang-orang dari Sekte Awan Emas membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Ini hantu seorang Sein. Bagaimana mungkin? Bukankah Sein dari sekolah Jie di penjara di Istana Awan Ungu? Kenapa dia masih di sini? Semua murid sekolah Jie bersorak kegirangan. Yang terpilih telah kembali. Yang terpilih telah kembali. Sekolah Jie semakin makmur. Lu Xiaoran yang merasa pusing, baru saja merangkak dari tanah ketika dia melihat hantu di langit bersama semua orang. Hal ini membuat pupil matanya mengecil. Betapa dahsyatnya. Ini adalah eksistensi terkuat yang pernah dilihat Lu Xiaoran. Pihak lain telah dengan sempurna menekan apa yang disebut Tai Golden Immortal hanya dengan sebuah bayangan. Lu Xiaoran memperkirakan bahwa bahkan seorang Zenith Heaven Golden Immortal pun bukanlah tandingannya. Bahkan dengan jari-jari kakinya, Lu Xiaoran dapat mengetahui bahwa ini pastilah hantu Sang Santo yang legendaris. Namun, ini tampaknya bukan masalahnya sekarang. Sebaliknya, dia bertanya-tanya mengapa hantu Tongtian muncul saat ini. Mengapa pihak lain menyegel Pulau Golden Owl. Juga, mengapa dia merasa bahwa hantu Santo di langit sedang tersenyum padanya. Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi kepala Lu Xiaoran. Dia samar-samar menduga bahwa Tongtian ini jelas tidak punya niat baik. Setidaknya, formasi susunan ini diaktifkan karena dia. Bab 429, menjadi Master Sekte Sekolah Jie. Tepat saat Lu Xiaoran merasa bingung, semua murid Pulau Golden Owl berlutut di hadapannya di detik berikutnya. Salam, Master Sekte, apa ini? Pikiran Lu Xiaoran yang sudah tercengang kini menjadi lebih bingung. Dia terus berteriak dalam hatinya, berharap seseorang dapat memberitahunya apa yang sedang terjadi. Di seluruh Pulau Owl Emas, satu-satunya yang berdiri adalah dia dan para tetua serta murid Sekte Awan Emas. Lu Xiaoran memandang mereka, dan mereka juga memandang Lu Xiaoran. Bocah, bukankah kau bilang kau hanya lewat? Apa niatmu? Kenapa kamu mengumpulkan anggota sekolah Jie yang tersisa? Begitu dia selesai berbicara, aura besar menekan semua orang dengan ganas bagaikan tsunami. Beraninya kau bersikap kurang ajar kepada ketua sekte sekolah Jie kami. Kau pantas mati. Kalian para idiot dari sekolah Chan pantas dihukum. Puff. Sebelum mereka sempat menggunakan teknik mantra, ke-13 tetua dan murid Sekte Awan Emas langsung ditekan oleh aura kuat lawan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berlutut di tanah, wajah mereka memerah dan tak bisa berkata apa-apa. Master Sekte, ke-13 bajingan ini tidak menghormati Anda. Tolong hukum mereka. Seorang Dewa Emas Tai dari sekolah Jie berlutut di depan Lu Xiaoran dan memohon padanya untuk memberikan perintah. Wajah Lu Xiaoran berkedut. Lalu apa yang kita tunggu? Lakukan saja. Ya, beberapa ahli sekolah Jie menyerang bersamaan. Dalam sekejap, cahaya yang dibentuk oleh berbagai segel tangan memenuhi langit.
Ke-13 tetua dan murid Sekte Awan Emas sangat ketakutan dan langsung meraung, beraninya kau menyerang kami. Sekte Awan Emas tidak akan membiarkanmu lolos. Sekolah Ren juga tidak akan membiarkanmu lolos. Sayangnya, auman ke-13 orang itu tak layak disebut di hadapan amarah warga sekolah Jie. Mereka dihancurkan di tempat oleh teknik kultivasi lawan dan dibakar menjadi abu, tak menyisakan satu jiwa pun. Lu Xiaoran menelan ludah dengan susah payah. Astaga, murid-murid sekolah Jie ini sungguh luar biasa. Di antara 13 orang tadi, ada 2 Dewa Emas Tai, dan yang lainnya semuanya berada di alam abadi surga. Dalam sekejap mata, mereka semua dibunuh oleh orang-orang sekolah Jie. Kultivasi murid sekolah Jie ini sudah sangat tinggi. Jika pihak lain menyerangnya, bukankah dia tidak akan bisa melarikan diri? Sial, orang-orang ini hanya berpura-pura menjadi pengemis dan diganggu. Ternyata mereka adalah orang-orang besar yang bahkan lebih hina darinya. Semua orang menghancurkan ke-13 orang dari Sekte Awan Emas dan segera berlutut di hadapan Lu Xiaoran lagi. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Lu Xiaochen terdiam sejenak sebelum berkata, bisakah seseorang menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Pikiranku agak kacau sekarang. Salah satu Dewa Emas Zenith Heaven dengan cepat melangkah maju dan menjelaskan kepada Lu Xiaoran, Master Sekte, apakah Anda seorang jagoan yang diciptakan oleh seorang Saint? Lu Xiaoran mengangguk. Benar. Jadi, pihak lainnya menghela napas lega dan tersenyum. Kalau begitu, aku yakin. Saat itu, para Saint terpaksa menandatangani peringkat dewa. Mengetahui bahwa sekolah Jie tidak akan bisa lolos, mereka merencanakan rencana yang lebih besar sebelumnya. Dengan kata lain, mereka akan mulai menyerang lagi setelah 4 kesengsaraan. Anda akan memimpin serangan ini. Anda akan memimpin sekolah Jie kami untuk membangun kembali kejayaan kami dan mengembalikan sekolah Jie ke puncak kejayaannya. Lu Xiaoran, bukankah tidak pantas memberikan beban seberat itu padaku? Aku hanya seorang ahli alam abadi sekarang. Tatapan semua orang tertuju pada sesuatu yang tajam. Tidak, kamu pasti bisa. Kalau Santo bilang kamu bisa, kamu pasti bisa. Master Sekte, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kaulah yang terpilih. Kau maha kuasa. Lu Xiaoran tak kuasa menahan ejekan dalam hatinya. Kau benar-benar berharap aku percaya begitu saja. Aneh kalau aku benar-benar percaya padamu. Sekarang dia secara garis besar memahami penyebab dan akibat masalah ini. Tongtian mungkin telah mengatur kelahirannya setelah mengetahui bahwa sekolah Jie tidak akan bisa lolos. Namun, ia tidak langsung mengaturnya, melainkan mengaturnya dalam beberapa dekade berikutnya. Selama kurun waktu ini, dia selalu meminta para pengikutnya yang tidak termasuk dalam peringkat dewa untuk mengumpulkan kekuatan dan menunggu kedatangannya. Adapun mengapa kultivasi mereka tampak sangat rendah sebelumnya, mungkin karena Tongtian telah menggunakan teknik rahasia untuk menyegel kultivasi mereka untuk mencegah mereka diserang secara diam-diam oleh orang-orang dari sekolah Chan dan sekolah Ren. Atau mungkin mereka sengaja berpura-pura lemah untuk menunggunya. Setelah mengaktifkan kekuatan abadi di tubuhnya, dia akan mengaktifkan mekanisme yang telah dipasang Tongtian di Pulau Golden Owl. Jika tebakannya benar, mekanisme ini juga dibuat untuknya. Adapun apakah mekanisme ini dibuat untuk melindunginya atau menjebaknya, dia tidak tahu. Hal ini tiba-tiba membuatnya merasa seperti telah ditipu. Meskipun murid-murid sekolah Jie ini juga merupakan ahli alam abadi emas Zenith Heaven, dan hampir semua tingkat kultivasi murid mereka berada di atasnya, Lu Xiaoran tidak merasa senang. Malahan, ia ingin menangis. Baiklah, belum lagi ada penghalang di luar, tapi kultivasi murid-murid sekolah Jie ini juga sangat kuat. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Namun, yang menjadi masalah ialah dari percakapan mereka barusan, tampaknya murid-murid aliran Chan dan aliran Ren akan datang dan memeriksa mereka dari waktu ke waktu. Pada saat itu, jika mereka menyelidikinya, bukankah dia akan mati tanpa tempat pemakaman dengan budidayanya saat ini? Awalnya dia mengira dia mengalami situasi yang sama dengan keluarga Lu. Sekolah Jie penuh dengan sampah. Akan tetapi, ia tidak menyangka akan melihat begitu banyak tokoh besar dari sekolah Jie. Lalu, betapa terkejutnya dia, meski banyak petinggi-petinggi, mereka tetap menginginkan dia menjadi ketua sekte. Menjadi seorang master sekte itu sangat merepotkan. Dia harus memikirkan ini dan itu. Memikirkannya saja membuat Lu Xiaoran merasa akan kehilangan sel otak dan peluru yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbatuk ringan dan melanjutkan, bolehkah kita bicarakan ini?
Aku tidak akan menjadi ketua sekte sekolah Jie. Ayo kita cari salah satu ahli Zenith Heaven Golden Immortalmu untuk menjadi ketua sekte. Aku hanya akan menjadi murid sekolah Jie. Kalau memang tidak ada cara lain, aku juga bisa menjadi sesepuh. Tidak masalah asalkan aku bisa berkultivasi dengan tenang. Semua orang saling berpandangan dan langsung tidak dapat menahan senyum. Master Sekte, jangan khawatir. Sang Santo sudah lama memikirkan hal ini dan sudah lama menyelesaikan masalah ini untukmu. Sambil berkata demikian, beberapa murid menunjuk ke arah penghalang emas di langit dengan puas. Master Sekte, penghalang ini khusus ditinggalkan oleh orang suci untukmu. Setelah diaktifkan, tak seorang pun selain murid-murid sekolah Jie di Pulau Ao Emas kita yang akan bisa masuk selama 10 tahun. Bahkan para Sein pun tidak. Karena itu, dengan itu, kau bisa berkultivasi tanpa khawatir. Sang Santo telah meramalkan bahwa dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk berkultivasi ke puncak alam abadi emas surga Zenith dalam 10 tahun. Pada saat itu, bahkan tanpa cahaya keemasan ini, Anda tidak perlu khawatir. Benarkah begitu? Mata Lu Xiaoran berbinar. Jika memang demikian, maka ini benar-benar dapat dianggap sebagai tanah harta karun. Lu Xiaoran paling menyukai tempat aman seperti ini. Ia ingin bersembunyi dan berkultivasi. Dia bisa berkultivasi tanpa rasa khawatir. Sempurna. Namun, ada masalah lain. Yaitu, apakah orang-orang ini akan mendengarkannya? Jika pihak lain tidak mendengarkannya, itu tidak akan mudah. Lu Xiaoran terdiam sejenak sebelum berkata, apakah kamu benar-benar bersedia membiarkanku menjadi ketua sekte sekolah Jie? Semua orang mengangguk serempak, tatapan mereka tulus dan tegas. Seolah-olah mereka tidak akan ragu untuk mati jika Lu Xiaoran menyuruh mereka. Tidak mungkin, aku hanya makhluk abadi. Yang terkuat di antara kalian sudah menjadi dewa emas Zenith Heaven. Apa kau mencoba menipuku? Saya tidak berpendidikan dan masih muda. Jangan abaikan moralmu dan bully anak muda seperti saya. Semua orang langsung menjelaskan, Master Sekte, meskipun tingkat kultivasi Anda rendah, Anda juga masih sangat muda. Bakat Anda tak tertandingi. Kau adalah eksistensi yang dapat memimpin sekolah Jie kami untuk membangkitkan kembali kejayaan kami. Tentu saja kami harus mendengarkan perintahmu. Kau tidak perlu meragukan kami sama sekali. Benar-benar, sangat. Lalu bolehkah aku mencoba sesuatu? Tentu. Lu Xiaoran berpikir sejenak dan segera berkata, berdiri. Semua orang langsung berdiri. Berlutut. Semua orang segera berlutut lagi. Turun. Semua orang segera berbaring lagi. Menggonggong seperti, lupakan saja, sudah cukup, bangun. Hal ini membuat Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Lumayan, murid-murid sekolah Jie memang terlatih dengan baik. Tampaknya murid-murid Tong Tian sangat memuja Tong Tian dan akan dengan teguh melaksanakan perintahnya. Ya, dia juga tahu bahwa Tong Tian menggunakannya untuk menyelesaikan rencana besar kebangkitan sekolah Jie. Namun, lalu kenapa? Setidaknya, pada tahap ini, dia bisa punya tempat tinggal yang aman. Kedua belah pihak hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Baiklah, karena kalian semua begitu bersedia mendengarkan perintahku, aku hanya bisa dengan berat hati mengambil alih posisi ketua sekte sekolah Jie. Kau, siapa namamu? Pihak lainnya dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Lu Xiaoran. Master Sekte, nama saya Luo Yang. Luo Yang, baiklah. Mulai sekarang, kau adalah tetua nomor 1-ku. Kau langsung bertanggung jawab untuk membantuku menghitung berapa banyak murid berguna yang masih dimiliki sekolah Jie dan seberapa banyak kultivasi mereka. Dimengerti, silakan pergi ke Aula Pulau Ao Emas, ketua sekte. Saya akan melaporkannya nanti. Lu Xiaoran mengangguk dan segera tiba di Aula Pulau Golden Ao di bawah pimpinan seorang murid perempuan. Yang mengejutkannya, Aula Pulau Golden Ao ternyata tidak hancur dan masih utuh. Seolah merasakan kebingungannya, murid perempuan itu segera menjelaskan, Sang Santo tahu bahwa Anda pasti akan membutuhkan banyak sumber daya setelah kembali ke Pulau Ao Emas, ketua sekte. Karena itu, ia meninggalkan sebagian besar sumber daya di aula ini dan menggunakan kekuatannya untuk menyegel aula ini. Itulah sebabnya aula ini tidak pernah diserbu oleh para bajingan itu. Jadi begitu, Lu Xiaoran mengangguk. Tong Tian masih punya otak dan tahu harus meninggalkan sesuatu untuknya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk melakukan apapun.
Ia melepaskan auranya. Segel itu seolah mengenali auranya dan aula terbuka secara otomatis. Lu Xiaoran melangkah masuk, diikuti oleh murid perempuan itu dari dekat. Setelah keduanya tiba di aula, mereka langsung dikejutkan oleh sumber daya yang menakjubkan yang ditumpuk menjadi gunung kecil. Dengan tumpukan harta dharma yang ditempatkan di aula Pulau Ao Emas tampak telah menjadi gudang. Meneguk, Lu Xiaoran dengan jelas mendengar murid perempuan itu menelan ludah. Pilih beberapa, Lu Xiaoran bertanya sambil tersenyum tipis. Wajah lawan bicaranya agak merah dan napasnya agak cepat. Master Sekte, apakah kau bercanda denganku? Lu Xiaoran mengangkat bahu. Saya tidak pernah bercanda. Kalau begitu aku benar-benar akan mengambilnya. Silakan, pokoknya, akulah ketua sekte sekarang. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kalau kukatakan aku akan memberimu hadiah, aku akan memberimu hadiah. Lu Xiaoran juga sangat pandai menyuap orang. Dia baru saja tiba di sekolah Jie dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang tahu kalau Tong Tian punya rencana jahat lainnya. Karena itu, dia harus berhati-hati. Lagi pula, ini awalnya milik sekolah Jie. Cukup hemat biaya untuk menggunakan sesuatu dari sekolah Jie sebagai imbalan atas kesetiaan para murid sekolah Jie. Itu seperti membayar seorang pelacur dengan uang yang Anda curi dari dompetnya sendiri. Dengan kata lain, makanan gratis. Terima kasih, Master Sekte. Pihak lain membungkuk dan berterima kasih padanya. Ia segera maju dan memilih 2 pedang abadi dan sebuah tas brokat. Keduanya adalah artefak abadi. Ia tidak menyentuh harta roh pasca Natal atau harta dharma tingkat tinggi apapun. Dapat dilihat bahwa dia masih tahu batas kemampuannya. Lu Xiaoran mengangguk. Gadis ini sangat bijaksana dan dapat dijadikan sekretaris pribadinya untuk menyampaikan pesan dan melakukan sesuatu. Kemudian, Lu Xiaoran menarik tangannya dan langsung meletakkan harta dharma ini ke dalam lukisan negara gunung dan sungai. Ini memang bisa dianggap sebagai kekayaan yang cukup besar. Mengesampingkan semua hal lainnya, ada lebih dari 20 harta karun Kardinal Conate dan lebih dari 100 harta karun roh Conate. Sudah ada lebih dari 200 harta karun Kardinal Postnatal dan lebih dari 800 harta karun Kardinal Postnatal. Artefak abadi dan pil abadi lainnya tidak terhitung jumlahnya. Sekalipun Lu Xiaoran memiliki Wang Kai, kekayaannya saat ini hampir tidak sebanding dengan kekayaan yang ditinggalkan Tong Tian. Terlebih lagi, itu hanya jika ia tidak memasukkan harta karun Kardinal Conate ke dalam kekayaan Tong Tian. Ini karena hal terbaik yang dimilikinya saat ini adalah harta roh Conate. Dia bahkan tidak memiliki harta Kardinal Conate. Oleh karena itu, dari perspektif ini, asetnya dapat dianggap setidaknya berlipat ganda. Dia mendapat untung besar, lumayan. Setelah itu, ia akan membiarkan murid-muridnya menyelinap keluar dan pergi ke 3000 dunia untuk membunuh para jagoan dan menjarah keberuntungan mereka demi memperkuat Wang Kai. Baru setelah itu ia bisa memperkuat dirinya sendiri. Terlebih lagi, dengan reinkarnasi Dao Agung, ia dapat meningkatkan kecepatan waktu dan kultivasinya. Dalam 10 tahun, ia benar-benar yakin dapat melawan faksi manapun di 3 dunia. Sempurna. Pada saat ini, Luo yang juga turun tangan. Salam, Master Sekte. Saya sudah menyelesaikan pendaftaran murid-murid sekolah Jie sesuai instruksi Anda. Lu Xiaoran mengangguk. Kalau begitu cepatlah dan bacalah tingkat kultivasi mereka. Selain itu, analisis kekuatan keseluruhan Pulau Golden Ao saat ini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.